Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elsa Eling Tias. 2 tahun ini menjadi tahun yang cukup sulit untuk Indonesia ya karena ada pandemi COVID-19 nih. Tak terkecuali untuk UMKM yang ada di Indonesia juga merasakan dampaknya nih Tribuners. Apakah Tribuners juga merasakan dampaknya? Terlebih yang untuk UMKM nih, ini pas banget topik kali ini kita akan membahas UMKM dari sudut pandang komunitas tangan terampil. Untuk itu di studio Tribun Jateng sudah ada narasumber yang kece banget, sudah ada di sebelah Elsa. Elsa perkenalkan terlebih dahulu nih. Ada Bu Nanet Eko Priyono, beliau merupakan sekretaris tangan terampil. Halo Ibu. Halo Mbak Elsa. Sehat? Sehat. Wih, ini cantik banget ini, auranya glowing sekali. Minyak artinya. Oh, bukan yang itu. Minyak lagi mahal Lagi soalnya. mahal, jadi jarang minyak. Dan di sebelah Ibu Nanet ada Bapak Rifki Pramanda, beliau merupakan ketua tangan terampil. Halo Mbak Elsa. Ya. Gimana ini, masih semangatnya nih? Semangat banget Mbak. Wih, keren banget ini. Oh iya, sebelum mulai biar kita tambah kelihatan nih di kamera. Lepas masker boleh nih. Iya. Berhubung kita udah vaksin 3 kali belum nih atau 1 Iya. bulannya udah? Sudah. Iya, keren banget. Dan udah antigen, udah protokol kesehatan juga ya tentunya ya. Berbicara soal UMKM, terlebih di tengah pandemi ini kan pasti tahun-tahun yang berat ya untuk para pelaku UMKM seperti itu. Kalau pandangannya dari komunitas tangan terampil gimana nih? Iya. Jadi UMKM itu terutama mulai dari pandemi kemarin ya Mbak, di awal-awal PSBB, PPKM itu bener-bener ambruk lah bisa dibilang ya. Di berbagai sektor baik kuliner maupun non kuliner, apalagi non kuliner kayak craft, fashion itu omset mungkin bisa bener-bener habis 100% gitu. Di kuliner pun sama. Jadi mungkin dengan adanya pandemi ini jadi ada perubahan perubahan sistem penjualan mungkin ya, yang tadinya pure offline menjadi online. Jadi orang yang tadinya mengharapkan mungkin 70% sampai 80% penjualannya dari offline itu sekarang berubah ke digital, ke e-commerce ya, e-commerce. Dia tidak lagi mengandalkan offline-nya, mengandalkan warungnya atau outletnya. Karena terutama waktu pandemi di awal ya Mbak, 2019-2020 itu benar-benar penjualan offline habis lah bisa dibilang, tersisa omset ya 20%, 30% gitu yang tergerus dengan cost-nya tadi. Nah, dengan adanya itu para UMKM pun juga harus bermutar otaknya nih, gimana sih caranya biar bisa tetap survive di keadaan yang sangat luar biasa seperti itu ya. Akhirnya muncullah sistem penjualan online gitu, marketing online ini yang tadinya kurang begitu dilirik, nah sekarang malah kebalikannya. Jadi 80% omset mungkin saat ini justru ke arah seperti itu gitu. Malah beradaptasi ya? Iya, seperti itu. Mungkin Mbak Nanet? Ya gitu sih. ini di skip ya, langsung next nih ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini pertanyaan berikutnya agak memicu. Mungkin ini agak beda-beda juga mungkin jawabannya dari masing-masing. Kesulitannya apa dalam pengembangan UMKM ini, terutama di tengah pandemi ini? Mbak Nanet dulu. Waduh, Elsa jawab nih lama-lama deh. Iya, memang menjadi suatu tantangan. Intinya sih begitu. Kalau buat kita selalu memotivasi untuk teman-teman UKM bahwa ini adalah suatu stone, suatu tahapan yang menjadi ujian untuk kita, dan kalau misalkan memang jangan terlalu terlena dengan kondisi yang memburuk, tapi kita juga harus siap bahwa pada suatu saat ini akan muncul lagi untuk daya beli yang berbeda. Cuma memang yang harus disadari bahwa UKM ini harus sadar bahwa sekarang ini era pergantian. Jadi kita selalu juga memotivasi teman-teman UKM bahwa jangan menyerah untuk dengan kondisi. Terus yang terpenting adalah harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Artinya dulu mungkin orang nggak melihat seperti yang tadi Mas Rifki sampaikan, bahwa orang nggak melihat tentang penjualan online. Tapi mau nggak mau nih sekarang semuanya harus masuk di online. Nah, untuk mereka yang waduh piye iki, aku nggak ngerti Facebook, aku nggak bisa jualan di marketplace. Nah, gaptek gitu. Jadinya itu menjadi tantangan. Tapi juga kami percaya bahwa bukan berarti semuanya akan terbeli di online, karena nggak selamanya orang akan merasa puas untuk beli di online. Tetap kok masih banyak orang yang kepengen makan soto di warungnya gitu, nggak mungkin bisa dibeli di online gitu lah. Nah, itu yang menjadi suatu strategi. Tapi pada prinsipnya adalah kuncinya harus berpikir kreatif, harus terus belajar.
Itu sih poinnya, Mbak. Mengikuti perkembangan zaman ya. Ya, harus bisa beradaptasi karena sekarang karena- eranya udah berubah. Iya. Yang bisa tetap survive itu kan orang yang bisa beradaptasi. Betul. Iya. Dan itu yang sedang menjadi jawabannya nih sekarang gitu. Jadi udah no excuse deh kalau kepengen usahamu jalan, ya kamu harus bisa berubah dan caranya kamu harus belajar. Nah itu. Terus belajar, nggak berhenti. Belajar itu kan dari mana aja, Benar. kapan aja. Berapapun usianya loh. Walaupun usianya tidak terbatas usia gitu. Betul. Siapa tahu kalau misalnya anaknya mungkin lebih paham gitu, siapa tahu ngajarin bapak ibunya Iya, gitu juga nggak iya, masalah banyak, kan. iya. Benar-benar. Kalau punya, kalau nggak punya, Oh iya juga. Temennya mungkin. Temennya mungkin. iya. Intinya kalau di kami di dalam memotivasi teman-teman UKM adalah ya kamu nggak bisa mengandalkan orang lain, ya harus kamu yang menjalankan. Karena ini bisnismu, ya kamu harus bisa untuk menangani bisnismu inilah, mau siapa lagi gitu. Ya, survivalnya harus di situ ya. Iya. Harus sadar. Dan itu ya poinnya adalah harus mau untuk belajar. Seperti Belajar itu ya. dan beradaptasi dengan keadaan, ini yang dengan perubahan. Ya, lagi sekarang karena pandemi persaingan juga makin ketat loh. Karena yang tadinya mungkin bekerja di pabrik, Nah, itu bekerja di banyak kantor, itu. nah itu udah mulai banyak yang apalagi tapi nggak cuma hanya khususnya Justru banyak kuliner juga ya kuliner itu banyak juga teman-teman UMKM yang tadinya kerja di pabrik apa kantor yang kasarnya gajinya 3 juta, 4 juta UMR. Dia di PHK, terus dia bikin usaha, malah penghasilannya jauh lebih besar dari gajinya tadi. Itu banyak itu para UMKM pandemi star, Ya. pandemi star gitu bilangnya. Itu banyak itu ya. Pandemi Atau star. peralihan yang tadinya jualan apa atau jadi jualan kuliner. Berubah. Itu. Banding setir gitu. Ya, banding setir. Dan banding sukses. setir. Ya, jadi kita juga sebagai UKM juga nggak boleh harus berkecil hati. Artinya, waduh nih tetanggaku tadinya dia kerja di kantoran kok sekarang ikut-ikutan jualan makanan sih gitu. Kok ikut-ikutan jualan catering sih gitu. Nah, itu kan kembali lagi kalau kita selalu memotivasi untuk teman-teman UKM adalah ya mindsetnya harus di ini, nggak boleh takut dengan persaingan. Nah itu harus optimis juga ya, jangan kalah sebelum perang. Iya. Intinya ya. Kembali Coba lagi. dulu, kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Nah kita nggak tahu, siapa tahu rezekinya lebih Ya. banyak dengan UMKM seperti itu ya. Yang tadi ya di PHK, terus nggak taunya nyoba nih mulai Iya, UMKM. malah bisa gede, bisa punya Iya. karyawan kan, ya, Nah. jadi berubah nih. Malah menggaji orang Nah. lain gitu, berbagi rezeki jatuhnya. Menarik. Terus kalau untuk peranan pemerintah nih dalam melestarikan UMKM itu ada nggak sih sebenarnya yang dirasakan oleh pihak-pihak UMKM-nya ini? Kalau peranan pemerintah sebenarnya banyak ya, apalagi sekarang itu Banyak banyak perizinan banget. yang luar biasa digratisin ya. PIRT, halal, haki, itu difasilitasi dari pemerintah gitu, yang tadinya halal itu lumayan mahal bagi UMKM 3 juta 4 juta sekarang gratis. Itu banyak Jadi banget. kalau pemerintah, saya secara pribadi ataupun secara organisasi ya bukan berarti terus bermotivasi tertentu begitu ya. Tapi memang secara pribadi memang luar biasa pemerintah ini. Artinya di bawah pertama adalah sangat sigap, dan yang kedua memang untungnya sebelum pandemi presiden kita sudah mencanangkan untuk gerakan kewirausahaannya ini cukup kenceng karena memang dari latar belakang beliau kan, sehingga begitu pada saat pandemi akses yang untuk entrepreneur diberikan itu luar biasa. Banyak banget Mulai dari kementerian apapun itu semuanya full support untuk UKM. Sehingga memang pertumbuhan UKM secara statistik itu meningkat luar biasa. Ya. Begitu. Udah gitu ya. Benar. Dan itu memang benar-benar terasa dampaknya sangat luar biasa. Nggak hanya dari di ibu kota saja taruhlah, tapi juga sampai ke daerah-daerah hingga sampai ke terpencil. Tidak hanya dari sektor mungkin dari sektor eksportir, dari skala besar, hingga sampai ke skala mikro, hingga sampai ke skala ultramikro malah. Ultramikro pun terasa gitu. Jadi benar-benar sistemnya ini berjalan. Negara ini untuk menumbuhkan kewirausahaan itu benar-benar Fasilitasinya itu macam-macam gitu. Baik itu pelatihan juga banyak, terus tadi fasilitasi perizinan yang semuanya dimudahin. Fasilitas pelatihan Ekspor. Jadi benar-benar dari yang skala gede, menengah, medium hingga sampai yang ultramikro yang hanya skala retail itu benar-benar terasa. Wah, ikut semua Iya, itu kalau diborong dulu gitu. tuh yang bisa ekspor itu cuma pengusaha-pengusaha besar. Sekarang enggak, UMKM pun juga udah banyak yang difasilitasi untuk ekspor. Udah bisa go internasional Iya. semua nih jangan-jangan Meskipun ya. hanya sekelas Ya. satu tentengan Iya. gitu ya kan, kontainernya bisa rame-rame gitu. Bisa Tapi bareng-bareng. setidaknya udah memperkenalkan tentang aura Gimana dari sih caranya ekspor? Nah, seperti itu kurang lebih. Udah diperkenalkan Iya. seperti itulah ya. Jadi yang
ultra mikro ya istilahnya ya. Iya. Iya, itu yang kecil, yang sekelas Yang bener-bener retail, kecil. yang sekelas ibu-ibu atau orang apa yang kadang Rumah bikin tangga lah. berdasarkan orderan. Open Kalau PO nggak gitu open PO, misalkan. nah itu Oh, iya, iya, itu iya. namanya ultra mikro. Jadi kadang bikin, kadang enggak. Oh, Dia based on masih order lah ya. ya Ya. based on order, belum mempekerjakan karyawan. Nah itu namanya ultra mikro. Oh, oke. Gitu. Belum Nih, lagi perizinan itu udah benar-benar digelondor abis. Gitu, fasilitas-fasilitas seperti UMKM Center, Balatkop itu bener-bener setiap hari itu wah, pelatihan luar tuh udah. biasa banyak banget Namanya sekarang pelatihan UMKM semua mengadakan itu. Iya. Oh, oke, aksesnya juga udah dipermudah. Iya, ya, bisa betul. dibilang ya. Makanya sekarang nggak ada alasan kok. Dulu banyak UMKM yang alasan aku nggak bisa ngurus izin nih karena apa kayak ribet atau mahal. Sekarang udah nggak bisa alasan kayak gitu lagi gitu. Karena pemerintah memang sudah memfasilitasi gitu loh. Tapi ya UMKM juga harus aktif. Iya. UMKM itu jumlahnya banyak, nggak mungkin pemerintah bisa satu-satu di Iya. Nggak bisa follow up tiap Iya. hari, oh nggak kemana-mana tiap hari beredar mulu nih nyari alamat. iya. Dan harus ada komitmen untuk terhadap usahanya. Jadi jangan terus usahanya jadi beralih, jadi usahanya jadi beralih ke pelatihan. Artinya ikut pelatihan segala macam gitu, tapi nggak ada usaha, gitu juga Ya. ada. Oh, itu agak ini ya. Harus konsisten sepertinya ya. Harus Jadi konsisten. Artinya dia nggak punya produk, tapi dia aktif ikut pelatihan roti, dia ikut pelatihan bikin kue kering, dia ikut, hingga sampai pelatihan bikin furniture dia ikut. Cuman hanya karena pengen ikut pelatihan saja. Nah itu Tapi usahanya nggak usahanya nggak ada. outsourcing, Nah itu nggak namanya ada. UKM usaha pelatihan. Oke, itu agak ini ya, agak melenceng sebenarnya ya. Kamu fokusnya mau kemana? Itu kurang jelas. Iya, ya. iya. Belum menemukan jati diri. Belum bisa menemukan jadi. jati diri, Nah, boleh aku krisis kayak identitas apa, nih. gitu. Ya, karena jadi, nah itu juga bisa menumbuhkan wirausaha baru. Jadi yang dia tuh belum punya bisnis, cuman gara-gara kecemplung ikut pelatihan, Kebawa Jadi Kebawa ya, kadang kan arus. teman-temannya pada usaha nih, oh ya aku tak jajan nih, coba bikin Ya, ini, ya itu kira-kira bisa. laku nggak itu juga. tapi harus jangan terlalu sering ikut pelatihan, nanti nggak produksi. Nah ya, latihan mulu kapan Latihan. prakteknya? Nih si ibu ini nih dari hotel ke hotel nih, kerjaannya Iya. apa sih? Pelatihan. Aduh, ikut-ikut aja tuh tapi nggak ada Ikut-ikut produknya. aja. Iya. Cuma buat status doang. Ini di foto Oke. ini lagi pelatihan Aku update nih di sini. update di sini. Iya. Besok lagi pelatihan update di sini. Saya apa? Pelatihan. Itu ngumpulin sertifikat doang ya jatuhnya. Ya, terus jadinya gitu. Agak bodong nih sertifikatnya. Oke, itu salah satu kendalanya ya berarti ya. UMKM-nya mungkin ada yang belum bisa konsisten mau ke arah mana gitu. Ya, Atau- salah satunya sih. Ya karena itulah kenapa kalau yang di Tahan Terampil kita tuh punya tagline bahwa we develop people through True entrepreneurship. entrepreneurship. Karena kunci menjadi entrepreneur itu bukan dari skill, dari tapi how to people develop dirinya, punya mindset, punya karakter bahwa oke, ini aku akan akan memiliki bisnis, aku akan menjalankan bisnis. Nah, itu tergantung dari mindset. Itu tadi. Jadi misalkan oke, awalnya dia ikut ini nggak salah, dia seseorang menjadi pelaku wirausaha karena dia ikut pelatihan. Tapi sesudahnya ya harus kamu create komitmen kamu, akhirnya kamu mau bikin apa. Jadi jangan cuman galaunya itu Iya. kepanjangan gitu loh. Outputnya nggak ada kan gitu. Harus, Jadi tetep- intinya entrepreneur kan harus ada outputnya. Ya, berkutat di galau terus. Nah itu yang artinya develop. Ya itu karena menumbuhkan itu tuh proses gitu. Harus mau berprosesnya juga ya Pak. Iya. Iya dong, masa Iya. cuman membayangkan enaknya aja tapi nggak ada prosesnya. Pengen uangnya doang tapi ikutnya pencarian sertifikat. Itu crazy rich itu nanti jatuhnya. Wah, aduh. Ya, Itu jadi katanya kalau jadi crazy beneran nanti jadinya bukan crazy. dari sultan di kerutan sekarang. Aduh, crazy-nya udah. Rich-nya belum. Iya, Pusing ya. richnya di dalam angan-angan, ngerasa rich aja. Aduh, gitu. itu kayaknya halu ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong nih, tadi udah sempat diserempet juga, Tangan Terampil ini sebenarnya berfokus kemana jadinya? Jadi Tahan Terampil itu kita berdiri tahun 2015. Jadi kita waktu itu memang niatnya adalah yaitu tadi meningkatkan pelaku-pelaku UKM khususnya di Semarang dan sekitarnya. Yang pada saat itu kita fokusnya kepada perempuan. Agar dia bisa menjadi mandiri dan menjadi pelaku wirausaha yang kompeten, profesional itu tadi. Jadi tidak hanya pelaku, karena kita menyadari tahun 2015 UKM kita itu kadang suka kalahnya di satu mental untuk play fair, jadi bermain bermain fair ya, terus punya komitmen, terus habis itu rendah dengan kompetitor gitu. Artinya kalau ada kompetitor tuh dia udah ya terserah, pokoknya aku maunya gini gitu. Jadi
ada beberapa hal yang membuat UKM kita itu kalah bersaing karena lebih kepada faktor mental. Sehingga kita menyebut diri kita we develop people, bukan kita men-train the skill. Karena sebenarnya menjadi pelaku wirausaha itu sebenarnya tidak diperlukan Anda tuh harus bisa kok meng-create produk. Karena yang penting adalah bagaimana Anda itu bisa memasarkan produk dan bermanfaat untuk orang di sekitar. Gitu intinya. Karena mau bisa membuat produk sebagus dewa, tapi kalau Anda nggak bisa berjualan, sama aja, gitu kan? Intinya kan kesana tadi kan penjualannya. Gimana orang mau beli produkmu kalau nggak dikenalin gitu produknya ya. Kadang kan malah justru malu mau nawarin. Nah itu mental lagi, balik lagi mental lagi karena dia malu untuk ditolak, malu untuk nawarin, malu kalau diketawain kan udah itu lebih kepada bayangan-bayangan dia kadang sendiri. sekali ditolak, 2 kali ditolak, oh udah berarti selesai. Nah itu kan yang jadi masalah. Sayang ya. Iya, padahal kadang orang berhasil itu setelah ditolak berkali-kali. Nah, siapa tahu malah ghost itu ya. Nah, kita nggak tahu pintu yang mana nih, ke pintu keberapa yang harus kita buka gitu kan. Atau bahkan kalau misalkan di review gitu, Bu ini bandengnya kok rada asin ya gitu. Ini nggak terima, nah ini. Baper ya. Nah, kan nggak bisa gitu bener. Gitu. Padahal harusnya kita berterima kasih ada orang yang ngasih kritik, saran. Ada inputnya. Iya kan kita jadi tahu nih, jadi harus diperbaiki seperti ini. Jadi bukan dia mengikuti ke customer yang disuruh ngikut sama dia gitu. Misalkan pokoknya aku yang ini ya. Gelem ya wes, ora ya. Nah, susah itu kalau kayak gitu. Dan itu banyak. Dan itu yang membuat para pengrajin kita secara ke national case ya, banyak yang kalah bersaingnya begitu. Misalkan pengrajin rotan, dia tidak kurang komunikatif, dia dikasih review malah marah, atau bahkan dia dapat orderan, misalkan bikin tas sulam pita, dapat order 100 tas, diiyain aja, uang muka diterima aja, tapi komitmennya nggak diselesaikan dengan alasan ABCDEFG nggak selesai kayak sinetron tiada akhir gitu. Iya, tapi it happen, itu terjadi. Nah itu yang kenapa kita di Tangan Terampil kita mencoba memberikan satu yang berbeda. Nah kemudian karena kita awalnya adalah dari komunitas dan di tahun ini kita tuh udah bisa menjadi badan usaha koperasi. Nah yang tadinya tuh hanya di secara full perempuan-perempuan, nah sekarang semua jadi lebih umum. Jenis UMKM-nya pun beragam sekarang kan, hanya ke craft saja. Ya kalau dulu hanya craft yang sifatnya hanya pengrajin level rendah untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang kita lebih ke bermitra dengan UKM. Jadi dengan koperasi diharapkan manfaat itu diperoleh jauh lebih luas dan lebih sustain, lebih panjang didapat oleh anggota. Ini keren banget nih, ini developingnya juga developing dari Tangan Terampilnya sendiri pun developing gitu ya. Ya harus dong Mbak. Iya, keren. Jadi kita bermitra dengan siapa saja, asal rohnya masih tetap upaya untuk meningkatkan kualitas dari UKM atau entrepreneurship. Goalnya tetap ke sana. Ke arah sana. Ya, caranya mungkin nanti macam-macam ya nanti kita bermitra. Yang penting kita jangan kena mental dulu tuh Tribuners, kalau misalnya yang UMKM nih jangan kena mental duluan, dikritik dikit langsung. Iya. Banyak banget itu kayak gitu. Anak muda sekarang kan juga. Jadi entrepreneur itu kan menarik Mbak. Sekarang itu kalau dulu anak muda itu mindsetnya lulus ya kerja PNS gitu kan. Kalau sekarang kan beda. Jadi jiwa entrepreneurship udah mulai tumbuhnya luar biasa gitu, banyak anak-anak muda yang punya usaha gitu loh. Nah ini kan yang jadi yang harus dibina juga mungkin ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau yang generasi Z. Iya generasi Z bener. Nah anak muda itu generasi Z ya. Iya kan yang anak muda Jadi sekarang. kalau generasi oh gitu ya. Aku nih juga. Oh gitu. Bawahnya Z. Kalau aku masih baru kemarin. Gitu ya. Aku Z beginner. Z beginner. Nah, tantangannya kalau generasi milenial adalah mereka cenderung lebih suka instan, kurang tekun, kurang kerja keras gitu. Maksudnya kepinginnya instan. Maunya enak. Ya karena faktor sosial media yang orang dengan gampang mencari apapun di sosial media dengan gampang. Kan beda, secara psikologis orang mencari sesuatu di googling langsung keluar dengan membaca. Membaca kan dia harus ada proses untuk mencari. Nah itu secara habit pengaruh, pengennya tuh cari apa ya segera cepet. Pengen apa segera cepet gitu. Itu tantangannya. Nah sementara kalau generasi emak-emak tantangannya
Mereka susah untuk beradaptasi yang sekarang ini. Yang sukses, loh kok orang bisa, loh kok sebelahku anak baru kemarin kok dia bisa ikut-ikutan jualan sih gitu loh. Enak banget ini. Nah, dia kaget-kaget gitu. Jadi semuanya kita kaget-kaget. Gitu. Jadi masing-masing generasi itu ada tantangannya, ada kendalanya masing-masing gitu. Sesuai gradasi umurnya Iya. ya, seperti itu. Ini yang bapak-bapak WhatsApp relate gak ya kira-kira? Biasanya kan jokesnya lucu-lucu nih. Tentang UMKM gimana nih bapak-bapak WhatsApp? Catch up. Harus catch up seperti itu ya. Oh iya boleh. Ada kecap, ada tomat, ada sambal. Oke, ngomong-ngomong nih, tadi kan udah ada beberapa yang sempat disinggung tentang upayanya dari Tangan Terampil untuk memajukan UMKM seperti itu. Mungkin boleh diceritakan ke Tribuners tentang ada program-program apa aja dari Tangan Terampil? Iya. Program kita bekerja sama dengan beberapa vendor, mungkin ada beberapa mitra untuk penjualan, Mbak. Tujuan kita kan untuk selling ya. Goalnya adalah selling. Nah, tapi kita juga ada pelatihan, ada pendampingan mungkin nantinya. Nah, jadi banyak sih Mbak kalau kita agenda yang bertujuan intinya untuk meningkatkan penjualan si UMKM ini gitu. Kita mungkin nanti next akan ada bazar mungkin ya Mbak, bahkan kita bikin bazar. Kita bekerja sama dengan e-commerce. UMKM itu juga nggak terbatas di satu poin atau misalnya satu bidang kuliner aja. Enggak. Kalau di Tangan Terampil itu semua sektor dan kita ruang lingkupnya Jawa Tengah sebenarnya saat ini. Cuman memang fokus di utamanya kita saat ini Semarang, tapi itu mungkin nanti tiap kabupaten kita akan coba gali apa sih potensinya. Jadi sebenarnya istilahnya adalah sinergitas ekosistem untuk menciptakan Imunitas. ekosistem UKM. Gitu. Jadi sinergitas dalam menciptakan ekosistem itu artinya ada istilah itu namanya pentahelix Mbak. Jadi UKM itu nggak bisa dia akan bertumbuh dengan sendiri dan menjadi berkualitas dengan sendiri. Harus disupport oleh misalnya dari pendamping UKM, kan ada dari dinas atau dari tenaga pengajar, misalkan teman-teman dosen atau sivitas akademika, mahasiswa gitu, pendidik itu perlu untuk masuk di dalam komunitas kita. Berkolaborasi. Terus belum lagi dengan yang lainnya gitu loh, karena kita menciptakan ekosistem. Karena sekarang eranya adalah era kita harus menciptakan ekosistem untuk menguatkan, bukan era kolaborasi. Kalau hanya isinya adalah teman-teman UKM saja, ya kita jadi kurang bisa kuat untuk bertumbuh. Sehingga di dalam Tangan Terampil sekarang kita memperkuat itu. Jadi kita sinergitas untuk menciptakan ekosistem yang endingnya akan menguatkan imunitas dari UKM. Jadi UKM juga butuh imunitas. Biar everlasting gitu ya. Iya. Sustain Nggak dong. gampang down. Nah itu dia, nggak kena mental terus down gitu ya. Karena kita nggak tahu nih kondisi pandemi seperti apa kan. Seru. Kalau naik roller coaster. Roda kehidupan tuh. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Jadi seru. Apakah ini ada cara-cara khususnya kalau kita misalnya tertarik untuk ikut di Tangan Terampil atau mungkin kita jadi bagian dari bazarnya atau dari UMKM-nya gimana nih? Ada cara khusus buat daftar, buat apa nih kira-kira pengen ikut gabung gitu lah intinya? Iya gitu sih ke Instagram kita di Tangan Terampil. Follow dulu aja Instagram kita @tangan_terampil. Nah nanti bisa ada kontaknya di situ. Karena terus terang ibaratnya tuh kita barusan bangun setelah 2 tahun kita vakum. Jadi dan kita sekarang lagi ke pembenahan. Dan kita juga tidak berorientasi yang merekrut anggota sebanyak-banyaknya. Yang gitu. penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Jadi kita juga masih akan share informasi-informasi di sosmed dengan event, karena kita juga rada ngeri-ngeri sedap ya bikin event di kondisi kayak gini, lagi setting terus ternyata tiba-tiba besok di gitu. PPKM, siapa yang tahu ya. Jadi mau bikin event juga harus hati-hati sih kalau sekarang itu benar-benar plannya. Jadi kami lebih kepada sekarang ini lagi soft launching, relaunching, bangun Terampil, jadi lagi ngolet-ngolet dulu ya. Keren. Relaunching. Tadi Instagramnya @tangan_terampil ya. Oke. Nah, Tribuners boleh tuh langsung kepoin aja @tangan_terampil di Instagram. Siapa tahu ada yang mau interaksi dengan Ibu Sekretaris dan Bapak Ketua dari Tangan Terampil, langsung cus. Oke. Monggo. Pramanda. Status? Status hari ini Facebook maksudnya. Yang lain WhatsApp. Oke. Ini menarik banget karena buat bicara UMKM pun kita juga nggak bakal ada habisnya ya.
seminggu mungkin nggak selesai di sini. Waduh, itu durasinya lama banget berarti ya jatuhnya ya. Tapi nih, mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Bu Nanet dan juga Pak Rifki. Mengenai tentang harapannya UMKM ke depan, khususnya di Indonesia di era pandemi seperti ini, harapannya apa? Ya, jadi pada intinya sih kami berharap bahwa teman-teman UKM seperti yang tadi sih udah sekilas saya sampaikan, punya usaha ini adalah suatu niat dan tekad yang harus kita yakini, believe gitu ya, harus kita tekati bahwa memang kita akan membuka usaha. Oleh karena itu, perkuat apa sih sebenarnya goalsnya atau motivasinya dalam membuka usaha gitu kan, supaya apa? Supaya itu menguatkan lagi, kenapa sih usahamu ini perlu untuk diperjuangkan, perlu untuk dipertahankan. Nah, kalau itu udah kuat, ibaratnya sebadai apapun pasti akan bisa dilewati. Karena jadi apalagi kalau misalkan punya usaha niatnya adalah untuk menjadi jalan rezeki untuk orang banyak misalnya. Ya, itu pasti juga akan menjadi sesuatu dorongan yang kuat karena pasti yakin badai itu pasti akan bisa lewat lah gitu, nggak mungkin akan badai terus ya. Dan nah kayak lagu, atau kalau enggak ya kita harus bisa beradaptasi dengan badai itu gitu, kalau misalkan ternyata belum juga berakhir gitu. Luar biasa, keren banget. Nah, jadi badai pasti berlalu Tribuners, tapi kita gimana caranya adaptasi? Iya. Dan kreatif tadi, Mbak. Jadi salah satu cara untuk beradaptasi itu kan kreatif. Kreatif, dengan kreatif misalnya jadi jangan ngelawan badai itu, tapi ikutlah kita dengan ayunan ombaknya. Kalau ombak itu kan kalau dilawan malah jadi kebalik kapalnya. Kalau bahaya buat kita iya. loh. Kalau kita bisa beradaptasi, bisa kreatif, siapa tahu malah ada peluang bisnis baru. Gitu. Atau dengan malah bisa naikkan omset tadi, terutama waktu kayak pandemi tadi lah. Jadi peralihan transisi jual beli ini kan juga seru lah. Pokoknya dinikmati dan seru aja. Dibikin happy aja. Dibikin happy. Jangan aja. stres, jangan stres. Jangan panas. Dan jangan berpikir instan gitu ya. Iya. Karena membangun bisnis itu ya butuh jatuh bangun, butuh berdarah-darah gitu. Jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba seminggu langsung kaya, langsung beli Lamborghini atau apa ya, itu kayaknya jadi nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Apa? Oh, jualan mobil kan Lamborghini. Keren minyak goreng. Glowing dong nanti. Oke, menarik sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan udah hadir di sini. Kita inspired banget dan lebih tahu lagi tentang tangan terampil itu apa sih itu. Kita terima kasih banget udah mau sharing di sini. Terima kasih udah hadir ke studio Tribun Jateng dan semoga program-programnya tangan terampil pun lancar untuk kedepannya. Siap, amin. Keren. Makasih banyak. Ya. Ya, sekian Tribuners untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias pamit undur diri. Sampai jumpa.